di dalam Quran surah Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak peduli dengan peringatan Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Sepertinya kita ini senantiasa diingatkan sama Allah, dan Allah itu yang Maha Halim, Maha lembut, yang ketika mengingatkan kita dengan begitu lembut. Ketika kita kesandung, kita jangan marahin benda yang kita sandung, tapi kita berzikir kepada Allah, ucapkan bismillah, karena bisa jadi itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada harta kita yang hilang, kita jangan marah-marah, jangan mencela orang yang mencuri, tapi kita ingat bisa jadi itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sudah terlalu lama melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, bahwasanya manusia adalah makhluk terbaik. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kata Allah, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah bersumpah dengan 4 perkara pada ayat sebelumnya untuk menekankan bahwasanya Allah menciptakan manusia di atas bentuk yang paling baik. Para salaf mengatakan di antara bukti manusia diciptakan dalam bentuk yang paling indah adalah manusia diciptakan dalam bentuk tegak apabila berdiri. Ketika kita berdiri, kita tegak. Berbeda dengan hewan. Hewan yang pada umumnya mereka berjalan bungkuk atau seakan-akan merunduk, baik itu hewan berkaki 2 atau berkaki 4. Nah, ini sekaligus bantahan terhadap evolusi Darwin, teori evolusi Darwin, yang meyakini bahwasanya manusia itu asalnya hasil perubahan dari monyet. Ini bantahan dari teori Darwin. Kenapa? Karena seandainya teori evolusi itu benar, niscaya monyet sekarang bentuknya berbeda dari monyet yang dahulu. Kenyataannya tidak ada perbedaan antara monyet ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu dengan monyet yang sekarang. Masih itu aja. Oleh karena itu, pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang batil. Karena sesungguhnya manusia sejak awal diciptakan, yaitu Nabi kita, ayah kita, yaitu Nabi Adam, sudah dalam bentuk yang terbaik. Allah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Di antara bukti lain kata para salaf, yaitu manusia makan dengan tangan. Ini di antara manusia diciptakan dengan bentuk terbaik. Manusia makan dengan tangan, berbeda dengan kebanyakan hewan. Apabila mereka makan, maka langsung dengan mulutnya. Juga tangan manusia bisa difungsikan untuk berbagai hal yang tidak bisa dilakukan oleh hewan. Di antaranya pula yaitu Allah menjadikan manusia memiliki akal yang cerdas, berbeda dengan hewan yang tidak ada satupun dari mereka yang bisa secerdas manusia. Tidak. Demikian juga manusia memiliki lisan yang menakjubkan, bisa mengungkapkan berbagai macam hal, lain halnya dengan hewan. Selain itu tidak ada hewan yang memiliki wajah yang rupawan. Apakah ada monyet yang ganteng, monyet yang cantik? Ada? Tidak ada. Dan juga tubuh yang indah seperti manusia tidak ada. Ini menunjukkan akan sempurnanya penciptaan manusia. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Arabi menjelaskan sisi lain dari kesempurnaan manusia, yaitu bukan hanya dari sisi bentuk, bukan hanya dari sisi bentuk anggota tubuh saja, bahkan juga sempurna dari sisi akhlak dan sifatnya. Masya Allah. Ibnu Arabi rahimahullah berkata, "Laisa lillahi ta'ala khalqun huwa ahsan min al-insan."
Tidak ada ciptaan Allah yang lebih indah daripada manusia. Fa inna Allah khalaqahu hayyan 'aliman qadir. Sesungguhnya Allah menciptakannya hidup, berilmu, berkehendak, mutakalliman juga berbicara, sami'an juga mendengar, basiran melihat, mudabbiran mengatur, hakiman dan juga bijaksana. Allah menciptakan manusia dengan sedemikian rupa. Wa hadhihi sifatur Rabb, dan ini adalah sifat Rabb. Ini sifat Allah. Wa anha 'abbara ba'd al-ulama wa waqa'a al-bayan biqawlihi, dan inilah yang sebagian ulama mengungkapkannya dengan perkataan innallaha khalaqa Adama 'ala suratihi. Kata para ulama, sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas bentuknya, yakni ala sifatihi allati qaddamna dzikrahu. Maksudnya yaitu atas sifat-sifatnya yang telah lalu menyebutkannya. Ini di antara bukti bahwasanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah terbaik. Ibnu Arabi dalam tafsirnya juga menyebutkan suatu kisah tentang seorang yang bernama Isa bin Musa al-Hashim. Dia adalah seorang lelaki yang sangat cinta kepada istrinya. Siapa? Isa bin Musa. Sangat cinta kepada istrinya. Di antaranya karena kecantikan. Ini fitrah lelaki ya. Lelaki suka sama wanita karena kecantikannya. Dia pernah mengatakan satu ungkapan yang sangat berbahaya. Namanya juga keceplosan. Ini gak sengaja terucap perkataan yang berbahaya. Dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, jika kamu tidak lebih indah daripada rembulan, maka kamu aku cerai, bahkan langsung ditalak 3. Wah, bahaya. Perkataan yang sangat berbahaya. Perkataan talak 3 ini walaupun hanya bercanda gak boleh, karena bisa jadi. Seketika istrinya langsung bangkit dan segera berhijrah dari suaminya ketika mendengar kalimat itu, karena dia menganggap bahwasanya dirinya telah jatuh talak 3. Hal ini karena orang Arab dahulu kebiasaan mereka jika ingin mengungkapkan ketampanan atau kecantikan yang paling puncak, maka mereka akan menjadikan rembulan sebagai perumpamaan, sehingga istrinya tidak merasa lebih indah dari rembulan. Suaminya pun menyesal atas perkataannya. Dia lalu suaminya pergi ke Abu Ja'far al-Mansur menyampaikan kegundah gulanaannya, minta solusi. Abu Ja'far al-Mansur pun mengumpulkan seluruh fuqaha, seluruh ahli fikih untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Ini masalah besar. Apakah telah jatuh talak 3 pada istrinya atau tidak? Maka seluruh ahli fikih mengatakan bahwa telah jatuh talak 3. Wah. Seluruh pakar ahli fikih tiga-tiganya menjatuhkan hukuman telah jatuh hukuman talak 3, kecuali satu orang dari sahabat Imam Abu Hanifah. Dia tidak setuju dengan kesimpulan mereka bertiga dan menganggap bahwasanya talak 3 belum jatuh. Ketika ditanya, dia menjawab bahwa bagaimanapun manusia lebih indah daripada rembulan. Kemudian beliau mengutip ayat ini, yaitu sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Akhirnya sang istri kembali kepada suaminya karena tidak jadi jatuh talak 3. Nah, hikmah dari kisah ini diantaranya bahwasanya jumlah yang banyak tidak menjamin suatu kebenaran. Jadi benar dan tidaknya sesuatu tidak dilihat dari jumlah, tidak mesti dilihat dari jumlah. Di antara contohnya tadi, ini yang ketiga-tiganya ini bukan orang biasa, sama-sama pakar ahli fikih. Sedangkan ahli fikih yang pertama yang beda pendapatnya,
Ini malah beliau yang dipilih. Kenapa? Karena hujjah. Jadi untuk mencari kebenaran itu bukan melihat jumlah, tapi melihat isinya, hujahnya benar atau tidak. Dan hujah yang disampaikan betul. Bahwasanya Allah menciptakan manusia itu sempurna, bahkan lebih indah daripada bulan. Kan di zaman sekarang, kalau ada wanita yang atau istri yang dipuji dengan kok cantik bagaikan bulan. Mungkin kalau yang dia sudah tahu aslinya bulan, gak seindah yang dari kejauhan. Kalau di zoom pakai kamera, itu gak seindah. Karadak gitu ya, kalau bahasa Sunda. Seperti itu. Nah, ini hanya sekedar kisah yang menunjukkan bahwasanya manusia dibuat dengan bentuk yang sangat menakjubkan. Andai saja Allah menciptakan manusia dengan paru-paru yang ditempatkan di posisi jantung sekarang, kau bayangkan. Kemudian jantung diletakkan di luar tubuh, hidung yang diletakkan di perut, dan organ-organ tubuh lainnya tidak sebagaimana sekarang, niscaya akan menghasilkan tubuh yang aneh. Maka sepatutnya manusia itu bersyukur atas kesempurnaan yang diberikan oleh Allah terhadap bentuk tubuhnya. Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 21, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Kata Allah, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Tidak usah jauh-jauh.